Dari sinilah Allah kemudian menandaskan bahwa Makkah adalah awal, Makkah adalah titik perjuangan awal dari Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dan Palestina adalah akhir dari zaman keemasan Islam yang nanti akan muncul, dan di tengah-tengah itu ada perjuangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi 'izzatihi tatahaqqaqul a'zam wal maqasid. Ikhwas sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kali ini saya sedang berada di tepi Sungai Nil. Ini adalah perjalanan titik pertama dari perjuangan Nabi Musa alaihi salam. Bagaimana beliau mengawal Bani Israel untuk mengeluarkan mereka dari ketertindasan Fir'aun. Ini dimulai dari sungai ini. Itulah yang pernah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Toha misalnya, pada ayat yang ke-38. Di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, idz auhayna ila ummika ma yuha. Dan ingatlah tatkala kami ilhamkan, kami wahyukan kepada ibumu apa yang akan diwahyukan kepada Nabi Musa itu, apa yang sudah dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada apa yang harus dilakukan oleh ibunya. Seperti yang kita ketahui bahwa Nabi Musa alaihissalam ini hidup di masa Ramses II, di mana Fir'aun pada saat itu dengan kejamnya membunuh setiap anak laki-laki, setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan laki-laki, maka dia harus dibunuh. Oleh karena itu kemudian keluarga Imran ini gusar, gundah bagaimana menghadapi kelahiran Musa alaihissalam. Kemudian Allah mewahyukan ayat ini, idz auhayna ila ummika ma yuha. Dan ingatlah tatkala kami wahyukan kepada ibumu tentang apa yang akan diberitakan sebagai wahyu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan, aniqdhifihi fit tabut. Kemudian letakkanlah bayimu itu di dalam kotak, di dalam tabut. Faqdhifihi fil yammi. Kemudian letakkanlah, lemparkanlah di Sungai Nil ini, fil yammi. Yammi ini maksudnya adalah Sungai Nil ini. Letakkan saja. Fal yulkihil yammu bisahili ya'khudhuhu aduwwun li wa aduwwun lah. Kemudian nanti Allah beritakan ini nanti akan diambil oleh seseorang nanti di tepinya, di tepi Sungai Nil ini akan diambil oleh seseorang yang itu adalah musuhku dan musuh baginya, musuh bagi masa depan si bayi kecil ini tadi. Jadi sekalian rahimakumullah, ini memang desain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kebenaran itu akan dimunculkan oleh Allah, maka kebenaran itu seringkali melalui tahapan demi tahapan yang manusia tidak bisa mengerti. Siapa yang duga, siapa yang sangka bahwa Musa bayi, Musa kecil yang diletakkan di dalam tabut, di dalam kotak itu, yang kemudian ini nanti yang akan mengakhiri kehidupan seorang Fir'aun. Sementara Musa inilah yang kemudian diasuh oleh Fir'aun sendiri dari dalam kerajaannya, dari dalam istananya. Maka sekalian rahimakumullah, kita bisa belajar dari sini bahwa perjuangan itu kadang ini memerlukan
kesabaran yang panjang, kesabaran yang di luar nalar kita, sehingga yang penting adalah ketaatan. Dari sini Ibu Musa alaihissalam ini sepenuhnya taat kepada Allah dan tidak tahu nanti akan terjadi seperti apa. Jadi pelajarannya adalah ito'ah. Pelajarannya adalah ketaatan. Ketika Allah katakan sudah lemparkan saja, letakkan di dalam kotak, kemudian lemparkan ke dalam Sungai Nil, maka Masya Allah, ini sesuatu yang bertolak belakang menurut nalar manusia yang sangat terbatas. Akan tetapi Allah kemudian akan menjadikan seseorang yang dikader langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui peristiwa-peristiwa, melalui tahapan-tahapan yang sering kita tidak mengerti. Maka dari sinilah kita kemudian perlu belajar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan akhirnya itu kebenaran itu akan menemukan jalannya sendiri. Jadi sekalian rahimakumullah, sekali lagi saya sekarang sedang berada di tepi Sungai Nil ini, dan langsung kepala saya mengingat bagaimana dulu perjuangan Nabi Musa alaihissalam diawali dari sungai ini. Seperti yang kita ketahui bahwa Nabi Musa ini dilahirkan kira-kira 1300 tahun sebelum Masehi. Jadi perjuangan yang panjang, butuh kesabaran, perlu ketekunan, perlu ketaatan. Jadi yang Allah ajarkan di sini adalah bagaimana prosesnya, proses kebenaran itu dilakukan, bagaimana kebenaran Allah itu kemudian didakwahkan. Yang penting adalah proses yang benar, cara dakwah yang benar, ada keberanian yang harus ada di dalam sanubari setiap siapapun yang akan mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Demikian sekalian apa yang bisa kita petik dari pelajaran tentang Sungai Nil ini, yang tentu ini merupakan ayat Allah. Kita tidak tahu sampai kapan Sungai Nil nanti akan berakhir. Hanya yang jelas kita ketahui bahwa Nil adalah sungai terpanjang di dunia, dan alhamdulillah pada pagi hari ini saya berkesempatan untuk langsung melihat, langsung bisa berada di tepi sungai yang bersejarah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saatnya nanti akan memenangkan perjuangan umat Islam ini. Umat Islam dengan keislamannya, umat Islam dengan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai di akhir zaman nanti, insya Allah. Dan itu pasti bahwa kejayaan umat Islam nanti akan tumbuh lagi, akan gemilang lagi, dan kepemimpinannya nanti akan ada, pusat kepemimpinannya akan berada di Palestina. Dan ini adalah satu keyakinan umat Islam. Jadi dari sinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu. Dari sinilah Allah kemudian menandaskan bahwa Makkah adalah awal, Makkah adalah titik perjuangan awal dari Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dan Palestina adalah akhir dari zaman keemasan Islam yang nanti akan muncul. Dan di tengah-tengah itu ada perjuangan para nabi sejak zaman Nabi Musa, Nabi Isa, dan nabi-nabi seterusnya. Jadi sekalian, dari titik awal di Mekah berakhir di Palestina, di antara itu adalah masa-masa perjuangan di mana kebenaran harus kita kawal dengan sungguh-sungguh, dengan keberanian, dengan ketaatan.
Demikian ikhwah sekalian, kabar info dari tepi Sungai Nil. Barakallahu lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.